Sebentar lagi Bapak Ibu, hadis Nabi yang menyebutkan tentang apa kata Rasulullah, nanti di akhir zaman akan datang masa musibah yang berat, bencana yang hebat, ujian yang panjang sehingga menyebabkan manusia kekurangan makanan dan kelaparan melanda di mana-mana. Dan ini akan berakibat tetangga akan tega memaksa tetangganya yang lain menyerahkan makanannya sampai membunuh tetangganya itu demi sepotong roti makanan. Ibarat Allah yang kami muliakan, 2020 kemarin sampai sekarang belum berhenti. Hiruk pikuk kegaduhan yang ditimbulkan oleh COVID-19 sampai sekarang 200 negara lebih terimbas, dan ini bukan lagi pandemi, bukan lagi epidemi, tetapi sudah menjadi pandemi global. Hancur kehidupan, hancur sendi-sendi ekonomi, ya, seluruhnya ibarat Allah yang memuliakan terasa sangat berat sampai hari ini. Tetapi manusia nggak kunjung sadar. Sebentar lagi Bapak Ibu, hadis Nabi yang menyebutkan tentang, ini hadisnya Sahih Imam Bukhari. Bisa Bapak Ibu dapatkan di kitab Al-Adabul Mufrad. Di dalam kitab Sahih Imam Bukhari itu, apa kata Rasulullah? Nanti di akhir zaman akan datang masa musibah yang berat, bencana yang hebat, ujian yang panjang sehingga menyebabkan manusia kekurangan makanan dan kelaparan melanda di mana-mana. Dan ini akan berakibat tetangga akan tega memaksa tetangganya yang lain menyerahkan makanannya sampai membunuh tetangganya itu demi sepotong roti makanan. Ini sudah diberitakan di skala berita dunia, wahai Bapak Ibu. Dalam waktu yang tak lama lagi kita semua akan mengalami kelangkaan makanan. Biji-bijian gagal. Banyak 12 negara-negara terbesar yang memproduksi biji-bijian di muka bumi ini karena pandemi yang panjang dari COVID-19 sudah mengalami krisis makanan mereka masing-masing. Sementara Brasilia karena krisis COVID-19 yang berat dan panjang sehingga lockdown berkali-kali berlapis-lapis diadakan. Begitu juga Amerika, Pakistan, India dan lain-lainnya, seluruhnya mengalami krisis. Makanan sudah mulai genting dan tipis. Oleh karena itu pertengahan bagian terakhir ya daripada tahun 2020 kemarin, Jokowi perintahkan kepada Prabowo, kamu bertanggung jawab untuk masalah stok makanan Indonesia. Maka disuruhlah Prabowo mempersiapkan segala satunya untuk mengamankan makanan pokok buat warga dan bangsa Indonesia di masa-masa yang akan datang. Ini kritis, Pak. Donald Trump, Xi Jinping dan lain-lainnya sudah mengumumkan betapa gentingnya keadaan ke depan. Ini seluruhnya adalah akibat. Sampai kepada titik kata Rasulullah, saking beratnya hidup saat itu, orang-orang yang beriman lewat dekat kuburan dia berharap kalau dialah yang ada di dalam kuburan itu. Ini orang-orang beriman, orang-orang soleh di akhir zaman ini. Sebentar lagi akan berharap kalau dia yang ada di dalam kuburan. Terasa berat betul hidup di atas daratan. Tapi karena ada iman, ada ilmu, takkan berani dia bunuh diri. Takkan mau dia melakukan kebodohan yang paling konyol itu. Cuma hidup terasa berat. Wahai Bapak, Ibu yang kami muliakan, benar saja 2018 bulan Agustus, saya dan istri yang tercinta diberi oleh Allah rezeki kami ke Masjidil Aqsa membawa 95 orang jamaah. Di samping mewujudkan cita-cita lama yang kami doakan kepada Allah, yaitu berkunjung ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis kita, kami berniat untuk menelusuri hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim
Hadis ini dikenal dengan sebutan oleh para alim ulama ahli hadis dengan sebutan hadis al-jassasah. Hadis ini diceritakan oleh Fatimah binti Qais. Lakon dalam cerita ini adalah Rasulullah dan Tamim Ad-Dari. Di situ diceritakan Dajjal sedang terikat dengan belenggu yang sangat berat dan besar, belenggu dari rantai yang berat dan besar. Kakinya, tangannya, lehernya tergeletak di lantai di sebuah kuil tua di tengah pulau laut Yaman. Si Dajjal bertanya tentang negeri Arab. Kemudian Dajjal berkata, saya nanti akan dilepaskan dengan 3 tanda. Kalau 3 tanda ini sudah terjadi, saat itu berarti saya sudah bebas dan lepas dari ikatan ini. Padahal seluruh nabi dan rasul berkata tidak ada fitnah yang paling besar di muka bumi ini sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat melebihi fitnahnya Dajjal. Ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah fitnah akbar minad Dajjal. Belum ada fitnah yang lebih berat, lebih besar, lebih dahsyat, lebih hebat sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat melebihi fitnahnya Dajjal. Maka ratusan ribu nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi, seluruh mereka pasti mewanti-wanti umatnya bahayanya Dajjal ini. Dan Dajjal sosok laki-laki, 1 orang cuma, tidak boleh diartikan yang lain-lain. Karena dalam hadis sahih riwayat Muslim tadi, hadis al-jassasah ini, terang-terangan dia sedang terikat dengan rantai. Jadi jangan diartikan macam-macam. Nabi pun menyebutkan rambutnya macam mana, matanya seperti apa, alisnya bagaimana, mukanya bagaimana, hidungnya, bibirnya, warna kulitnya bagaimana, tingginya berapa, cara perjalanan bagaimana. Jadi nggak boleh diartikan macam-macam Dajjal itu. Diartikan PBB itulah Dajjal, Amerika adalah Dajjal, sembarangan. Dajjal itu ya orang, 1 orang, laki-laki. Dan dia terikat waktu Nabi masih hidup dulu. Dan dia bercerita tentang tanda-tanda dia dilepaskan oleh Allah bila sudah terjadi 3 tanda alam serentak. Dan Masya Allah, 3 tanda alam itu letaknya di Palestina ketiga-tiganya. Pertama, Danau Tiberias. Kedua, sumber air, mata air Zuhar. Ketiga, kebun kurma di Baisan. Ini berdekatan tempatnya yang 3 ini. Dan ini kami kunjungi kaum muslimin. Nanti saya hubungkan ada apa dengan bencana, petaka, musibah, dan sebentar lagi akan terjadi yang lebih berat dengan lepasnya Dajjal. Saya akan ceritakan sebentar lagi kaum muslimin. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Di situ Dajjal bertanya, Danau Tiberias masih banyak airnya atau sudah susut? Dijawab, sekarang ini masih, kata Tamim Ad-Dari. Kemudian ditanya juga, mata air Zuhar masih keluar airnya atau sudah berhenti keluar? Tamim Ad-Dari menjawab, sekarang ini banyak airnya. Keluar penduduknya hidup, maka bergantung hidupnya dari mata air itu, dan mereka bercocok tanam dari mata air itu. Juga ditanya tentang kebun kurma di Baisan, kurmanya masih berbuah atau udah berhenti berbuah? Maka dijawab, sekarang buahnya banyak, lebat. Apa kata si Dajjal? Lihat saja. Kalau air Danau Tiberias sudah susut, mata air Zuhar sudah tidak lagi berair, dan kebun kurma di Baisan sudah tidak lagi berbuah, tandanya saya sudah lepas dan bebas. 3 tanda ini, mata kepala ini, wahai Bapak Ibu, mata kepala ini, saya bahkan naik ke atas sampan besar dengan seluruh jamaah kami, naik di atas Danau Tiberias. Apa kata penjelasan daripada yang membawa kita? Dulu danau ini di sana tepinya, sekarang sudah jauh. Lalu kami bawa, ayo kita ke mata air Zuhar. Mata air Zuhar sudah 2 tahun ini sudah tidak mengeluarkan air 1 tetes pun. Kemudian kami sengaja pakai bus lewat di kebun kurma Baisan. Buahnya pada rusak, pohon-pohonnya pada rusak. Apa ini kaum muslim? 3 tanda yang kita dapatkan dalam hadis sahih Muslim sudah terjadi. Maka pantas makin kesini makin banyak bencana, karena makin dekat Dajjal muncul. Jadi jarak antara dia dilepaskan rantai-rantainya, belenggunya itu, dengan dia muncul ke tengah manusia ada rentang waktu. Jarak makin dekat dia muncul, semakin banyak bencana yang menimpa dan terjadi di muka bumi ini.
Makanya kata Rasulullah, tidak ada fitnah yang lebih besar melebihi fitnah munculnya Dajjal. Belum lagi Dajjalnya hadir, baru akan muncul hawa negatif yang dibawa oleh kehadiran Dajjal ini, menyebabkan banyak kejadian-kejadian yang paling buruk terjadi di muka bumi. Kejadian alam, manusia semakin brutal, kehidupan yang semakin carut marut, morat marit dan sebagainya. Wahai hamba-hamba Allah, maka Nabi mengatakan, isbiru